Pengakuan Elena. Noah. Elena menyusul Noah yang sudah masuk ke dalam rumah duluan. Noah memutar tubuhnya dan menatap ibunya itu dengan tatapan penuh kekecewaan. Mama akan jelasin ke kamu, tapi secara pelan-pelan ya. Noah mengangguk. Mereka pindah ke sofa. Ibu dan anak itu duduk berhadap-hadapan. Elena tampak mengusap-usap tangannya yang berkeringat dingin. Meski sudah puluhan tahun berlalu, ia tetap merasa gemuruh yang sama ketika mengingat masa lalunya yang sangat pahit itu. Dulu, Mama bersahabat dekat dengan Tante Kinara. Bahkan Tante Kinara lah yang memperkenalkan Mama dengan Om Darren. Hingga kami berpacaran, bertahun-tahun hingga punya rencana untuk menikah. 3 bulan sebelum menikah, Mama bertemu dengan papamu, yang saat itu berstatus sebagai pacarnya Tante Kinara. Elena memulai ceritanya. Noah menahan nafas. Ia memang tahu bahwa mamanya pernah punya hubungan dengan Darren, tapi ia baru tahu bahwa papanya juga pernah punya hubungan dengan Kinara. Kami pernah berlibur bersama ke puncak. Saat itulah Mama kenal dengan papamu dan mulai merasakan kenyamanan satu sama lain. Ada sesuatu dari papamu yang tidak Mama dapatkan dari Om Darren, begitu juga sebaliknya. Saat itu Mama tahu apa yang Mama lakukan dengan papamu sangat salah. Kami telah mengkhianati pasangan masing-masing. Saat perasaan kami sudah semakin mendalam, papamu meminta Mama untuk jujur pada semua orang dan membatalkan pernikahan kami. Tapi Mama tidak punya keberanian untuk itu. Elena mengusap air mata di ujung matanya. Karena papamu terus memaksa, maka Mama memberanikan diri untuk mengaku pada kedua orang tua Mama. Saat itu kedua orang tua Mama marah besar. Mama depresi sampai berniat untuk bunuh diri. Saat kritis di rumah sakit, Mama dan Papa membuat kesepakatan bahwa Mama akan meneruskan pernikahan dengan Darren agar keluarga Mama tidak malu, tapi paling lama setahun. Setelah itu Mama akan mencari alasan untuk bercerai. Tapi 3 hari setelah menikah, Om Darren memergoki Mama selingkuh dengan papamu, hingga dia pun menceraikan Mama detik itu juga. Setelah itu Mama pergi dari rumah dan memilih hidup berdua dengan papamu. Noah hening, seperti terdampar di lorong gelap yang dingin. Ia tidak bisa bereaksi apa-apa atas masa lalu orang tuanya itu. Tapi apa yang menjadi pertanyaannya selama ini sudah terjawab. Tentang kenapa keluarga Naila pernah sebenci itu pada keluarganya. Tentang kenapa Elena dan Kinara tidak bertegur sapa bertahun-tahun. Termasuk tentang kenapa ia tidak pernah mengenal kakek dan neneknya selama ini. Mama selalu meminta kamu untuk hormat dan berbakti kepada Mama dan Papa. Karena Mama gagal melakukan itu pada kedua orang tua Mama. Mama dan Papa hidup dalam kesalahan dan penyesalan yang teramat sangat. Noah, dan kami hanya berharap kamu bisa lebih baik dari kami. Elena menyeka air matanya yang sekian membanjir. Jadi, foto yang aku lihat tadi benar foto Mama. Dan sepasang orang tua yang aku temui tadi kemungkinan adalah kakek dan nenek kandungku. Lirih Noah. Elena mengangguk kepalanya. Lalu, siapa gadis yang tinggal bersama mereka? Yang mereka sebut sebagai cucu? Menyebut foto itu sebagai mamanya juga. Kalau itu, Mama tidak tahu, Noah. Semenjak hidup berdua dengan papamu, Mama tidak pernah pulang ke rumah orang tua Mama lagi. Terang Elena. Noah mendesah berat sambil menjambak rambutnya sendiri. Kepalanya terasa berdenyut. Ting! Bersamaan dengan itu, mereka mendengar suara bel. Elena langsung berdiri dan membukakan pintu untuk tamunya. Tampak seorang gadis muda berdiri di hadapannya. Cari siapa ya? Tanya Elena ramah. Gadis yang tidak lain adalah Rahel itu. Dia mematung ketika melihat paras Elena. Paras yang ia yakini sebagai mamanya selama ini. Mah? Dengan sekujur tubuh yang terasa bergetar hebat, Rahel menggerakkan tangannya untuk menyentuh Elena, meyakini bahwa sosok itu nyata, bukan hanya halusinasinya saja. Elena mengernyit ketika tangan dingin gadis itu menyentuh pipinya, dan dalam hitungan detik, tatapan Rahel berubah sayu hingga bruk. Gadis itu pingsan. Untung saja Elena sigap menahan tubuhnya hingga tidak sampai jatuh ke lantai. Noah! Elena berteriak memanggil Noah untuk meminta bantuan. Noah berlari mendekat. Rahel? Noah terbelalak melihat gadis itu ada di sana.
Noah, cepat bantuin ini angkat ke dalam, perintah Elena. Sigap, Noah mengangkat tubuh Rahel dan membaringkannya di sofa. Elena juga sigap mengolesi minyak angin ke sekitar area penciuman gadis itu. Kamu kenal gadis ini, Noah? Tanya Elena. Iya, Ma. Dia gadis yang aku ceritain tadi, yang ada di rumah Oma dan Opa dan menyebut Mama sebagai mamanya. Astaga, pantas saja dia langsung pingsan begitu melihat Mama. Beberapa menit berselang, kelopak mata Rahel membuka. Samar-samar ia melihat dua wajah di hadapannya, satu wajah laki-laki dan satu wajah perempuan. Rahel, kamu sudah sadar? Ujar Noah. Bola mata Rahel bergerak pada sosok di sebelah Noah, dan seketika itu tangisnya langsung pisah. Mama! Rahel mendekap erat tubuh Elena. Elena balas memeluk dan mengusap punggung Rahel untuk menenangkan. Meski ia tahu nanti gadis itu akan lebih sedih lagi jika tahu bahwa Elena bukanlah ibu kandungnya seperti yang ia kira. Minum dulu ya, Nak. Elena menyuapi teh hangat pada Rahel. Setelah gadis itu lebih tenang, Elena sedikit menjauh agar Noah lebih merasa nyaman bicara berdua dengan Rahel. Mas Nan, apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa mamaku bisa ada di rumah Mas Nan? Rahel mendesak Noah untuk menagih penjelasan. Sebenarnya semenjak Noah meninggalkan kediamannya tadi, Rahel sudah merasa tidak tenang. Apalagi ketika Noah juga mengakhiri panggilan secara sepihak. Itu sebabnya Rahel langsung datang ke sana untuk memastikan apa yang terjadi sebenarnya. Noah menelan ludah. Benaknya menimbang bagaimana semestinya ia bicara agar hati gadis itu tidak terluka. Itu mamaku, Rahel. Hah? Alis Rahel terangkat. Jadi kita saudara, kita punya satu mama yang sama? Noah menggeleng. Ia menoleh pada Elena, meminta bantuan untuk menjelaskan pada Rahel. Elena mendekat lagi. Nak, boleh tante lihat foto kakek dan nenekmu? Elena memastikan terlebih dahulu bahwa kakek dan nenek gadis itu adalah orang tua kandungnya. Rahel bergegas mengeluarkan ponsel dan menunjukkan wallpaper HP-nya pada Elena, foto bersama Opa dan Oma. Dada Elena terasa sesak melihat potret orang tuanya yang sudah menua itu, yang sudah ia tinggalkan bertahun-tahun, yang ternyata kini sudah penuh keriput. Itu orang tua mama? Noah bertanya pada Elena yang direspon Elena dengan anggukan kepala. Jadi mama benar mamaku kan? Timpal Rahel penuh pengharapan. Nak, maaf jika jawaban tante ini akan menyakiti hatimu. Tapi tante tidak pernah punya anak lain selain Noah. Rahel diam. Semua terlalu membingungkan, tidak bisa diterima dengan logikanya. Elena mengusap pundak Rahel. Apa yang kamu ketahui tentang orang tuamu selama ini? Rahel berusaha meredam isaknya. Oma dan Opa menceritakan bahwa kedua orang tuaku sudah meninggal karena bencana alam saat aku masih bayi. Hanya itu yang aku tahu. Aku tidak tega bertanya lebih karena Oma dan Opa selalu menangis setiap aku bertanya tentang itu. Rahel mengusap air matanya. Tante, Mas Nan, maaf aku sudah mengganggu datang ke sini. Maaf juga karena aku sudah salah menyangka. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Oma dan Opa, tapi aku akan mencari tahunya sendiri. Rahel pamit membawa perasaan kecewa di dalam dadanya. Noah menyusul Rahel ke teras. Kamu mau aku antar? Noah takut gadis itu kenapa-napa karena pikirannya sedang kalut. Tidak usah Mas Nan, aku bisa sendiri. Rahel meyakinkan. Noah menelan ludah. Kalau ada apa-apa, kamu bisa menghubungi aku lagi. Rahel mengangguk pelan kemudian menaiki sebuah taksi online yang sudah menjemputnya. Di dalam taksi itu, Rahel menangis lagi, mempertanyakan siapa orang tuanya sebenarnya. Please, jangan mens. Setelah sebelumnya ngumpul di apartemen Naila, maka sore itu mereka memutuskan untuk ngumpul di rumahnya Salsa. Tapi kali ini tidak hanya cewek-cewek saja, ada Billy dan Fatir juga yang ikutan nongkrong. Sementara Yuda dan Atlas masih sibuk dengan pekerjaannya. Yuda kerja terus biar cepat kaya ya Sal? Celetuk Billy sambil mengunyah kacang. Iyalah, tuntutan hidup itu kan banyak Bill, apalagi kalau udah nikah. Dan apalagi sekarang gue juga udah resign dari kerjaan gue, sahut Salsa.
Kenapa resign sih, Sal? Padahal kerjaan lo udah bagus loh, ucap Intan. Gue mau punya waktu buat istirahat, biar bisa hamil, jawab Salsa. Kalau mau hamil itu berhubungan, Sal, bukan nganggur. Puk. Intan langsung melempar tutup botol ke mulut Billy, yang membuatnya menghentikan ocehan asalnya itu dengan terpaksa. Lo kalau ngomong emang gak ada filternya ya, Bill? Luna turut menyemprot Billy. Topik hamil bagi cewek yang udah nikah itu sensitif. Lambe lo tolong dijaga. Santai. Salsa menanggapi dengan tawa. Untung teman-temannya itu sudah terbiasa dengan mulut sampahnya Billy hingga tidak gampang tersinggung. Udah jadi periksa ke dokter, Sal? Tanya Naila. Udah, dan dokter bilang gue dan Yuda sama-sama sehat kok. Gak ada penyakit apa-apa juga. Dokter bilang kemungkinan tuh bisa dari faktor eksternal. Jadi disaranin buat lebih banyak istirahat dan atur pola makan. Terang Salsa. Semoga bulan depan positif ya, Sal. Amin. Salsa semangat sekali mengamini ucapan Naila. Dan semoga lo juga, Nay. Biar nanti kita hamil bareng. Pasti lucu tuh. Lo gak mau ikutan juga, Intan? Billy mendelik pada Intan. Ikutan apaan? Balas Intan. Ikutan hamil? Lo pikir hamil itu sama kayak niup balon apa? Intan tidak pernah tidak emosi menanggapi ucapan Billy. Maksud Billy tuh kalau lo mau hamil, si Billy siap ngehamilin lo. Timpal Fatir. Idih, najis. Intan menggidikan bahunya berkali-kali. Gue juga ogah kali, Intan. Mending gue booking cewek Oyo daripada sama lo, ucap Billy. Tapi lo jangan keseringan main-main kayak gitulah, Bill. Gak baik buat kesehatan lo. Kalau nanti ceweknya bawa virus gimana? Intan menegur pergaulan bebas Billy yang sudah menjadi rahasia umum di tongkrongan mereka itu. Gue cek kesehatan sebulan sekali kok. Billy membela diri. Tapi lo ke Oyonya seminggu sekali, tandas Intan. Lo tahu dari mana? Hah? Emangnya lo ngikutin gue ke Oyo? Hello Billy, semua orang juga tahu kali. Uang lo habis cuma buat booking cewek sama mabok. Ah, capek gue. Tir, tolong deh teman lo satu itu diruqyah biar otaknya lurus sedikit. Intan mendumel kesal. Ruqyah apaan? Balas Fatir. Ais. Intan mendesah berat. Lo login ke Islam dulu deh, ntar baru gue jelasin soal ruqyah. Luna pindah duduk ke sebelah Fatir agar bisa lebih dekat menjangkau pizza yang sedari tadi dikuasai oleh Billy. Gue punya teman Katolik, Tir. Mau gue kenalin gak? Ujar Luna pada Fatir. Fatir menggeleng. Gue lagi gak pengen pacaran. Bagus. Mending ta'aruf aja, Tir. Timpal Intan. Tapi login dulu sih, baru ta'aruf. Tapi gue lihat-lihat kalian berdua. Billy menunjuk Fatir dan Luna. Kisah percintaannya hampir sama ya. Pernah pacaran beda agama, terus udah sama-sama putus, dan gak pernah move on sampai sekarang. Cocok deh kalian. Fatir dan Luna lirik-lirikan saling ngelempar senyum. Terus mau nyomblangin gue sama Luna juga gitu? Ngaco. Gak ada bedanya dong, beda agama juga, cetus Fatir. Right. Luna menimpali dengan cepat. Santai aja guys, jodoh itu udah ada yang ngatur, gak usah dipikirin. Tapi gue kepikiran sih Lun. Gak bisa gue sesantai itu, apalagi kalau udah ngelihat Salsa Yuda, Naila Atlas, Reva sama Mas Ronald. Pengen juga gue disayang-sayang kayak gitu, sungut Intan. Sini-sini biar gue sayang-sayangin lo. Salsa mengusap-ngusap kepala Intan. Seiring dengan itu Yuda dan Atlas pun datang dan langsung menghampiri istri masing-masing. Nah, adegan-adegan gini nih yang bikin gue jadi makin ngiri pengen nikah, dumel Intan saat melihat dua pasangan itu saling peluk. Astaga, belum kelar-kelar juga bahas tentang pengen nikah itu. Tan, perasaan dari 2 tahun terakhir bahasanya itu mulu, ujar Yuda. Makanya lo bantuin gue cari jodoh lah, Yud. Orang-orang di kantor lo pasti ada yang jomblo kan? Atau... Intan mesem-mesem melirik Atlas. Gimana kalau lo jodohin gue sama adik lo, Tlas? Naila yang sedang minum itu nyaris muncrat mendengar ucapan Intan. Dan, Gala tuh gak suka sama tante-tante, balas Atlas.
Anjir, lo ngatain gue tante-tante? Semakin Intan mendumel, semakin yang lain tertawa melihat tingkah temannya satu itu. Usai makan malam sama-sama, mereka pun meninggalkan kediaman Salsa dan Yuda. Sayang, kita mampir ke minimarket dulu ya. Sekalian aja deh belanja bulanan biar nggak besok bolak-balik, ujar Naila pada Atlas. Siap Ibu Negara, sahut Atlas. Mereka pun mampir ke minimarket. Atlas mendorong troli sementara Naila memilih belanjaan yang ada di rak. Nggak beli pembalut sayang? Tanya Atlas saat mereka melewati rak yang pampers dan pembalut. Enggak, di apartemen masih banyak, jawab Naila. Oke. Atlas lanjut mendorong troli sementara Naila mendadak mematung di tempat. Ada sesuatu yang mengganjal pikirannya. Kenapa stok pembalut di apartemen masih banyak, padahal Naila terakhir membeli bulan lalu? Naila melirik tanggal di ponselnya. Bola matanya kontan membundar. Ia sudah telat 3 hari dari periode rutin biasanya. Apa jangan-jangan? Sayang, ngapain bengong di situ? Atlas membuyarkan lamunan Naila. Iya. Naila sedikit terbata lantas berjalan mendekati Atlas. Tapi saat itu ia sudah merasa tidak fokus. Jantungnya berdebar-debar tidak karuan. Tapi Naila juga enggan membicarakan itu dengan Atlas. Takut Atlas jadi kecewa nantinya jika prediksinya salah. Diam-diam Naila memasukkan test pack ke dalam troli. Atlas tidak terlalu memperhatikan karena benda-benda yang mereka beli saat itu sangat banyak. Kok tangan kamu dingin? Ujar Atlas ketika mereka mengantri di kasir. Nggak tahu nih, AC-nya kali ya? Dalih Naila. Kamu tunggu di mobil aja biar aku yang antri. Naila mengangguk. Dari supermarket itu hingga tiba di apartemen, Naila merasa tidak tenang. Saat Atlas mandi, Naila membolak-balikan kotak test pack yang ia beli tadi. Menimbang kapan sebaiknya ia melakukan tes. Tapi bagaimana jika hasilnya tidak sesuai harapan? Pikiran-pikiran itu yang pada akhirnya membuat Naila memutuskan untuk menyimpan test pack-nya kembali ke dalam laci, bertepatan dengan Atlas yang sudah keluar dari kamar mandi. Sayang, kalau aku berewokan, kira-kira aku bakal keren gak ya? Atlas mengusap-ngusap dagunya di depan cermin. Ya? Naila menjawab sekenanya. Ia tidak bisa fokus karena saat itu ia merasa ada sesuatu dengan perutnya. Ia merasa sakit, seperti sakit datang bulan. Wajah Naila berubah menegang. Please, jangan mens. Kamu kenapa sih dari tadi? Atlas mendekat karena merasa gelagat istrinya itu semakin aneh. Enggak apa-apa. Naila memaksakan senyum. Pasti tadi sebelum aku datang, Intan ngasih pembahasan yang ngaco lagi ya? Terus kamu jadi kepikiran lagi dengan omongannya Intan? Tebak Atlas. Enggak kok, aku cuman kayak masuk angin aja. Tidur yuk. Baiklah. Atlas merebahkan punggungnya di kasur. Memang tidak butuh waktu lama baginya untuk tertidur karena ia lelah setelah bekerja seharian.